Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut diimani setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Abdu Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. Nabi Nuh juga masuk dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul dengan ketambahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala merupakan patung-patung kezaliman di masa itu juga tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat dan berbuat kebaikan. Namun bukannya menurut kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang disampaikan. Kaum Bani Rasid bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Menurut riwayat jumlah pengikut Nabi Nuh tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan lemah. Tapi Nabi Nuh tak patah arang. Ia tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyak celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Ikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang yang benar." Nuh lalu menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendiriannya. Nabi Nuh lalu berdoa agar Allah memberi hukuman pada orang-orang kafir tersebut. Allah lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Tahun kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal perlahan. Air bah pun mulai menggenang menenggelamkan daratan. Dalam orang-orang yang ditenggelamkan itu termasuk putra sulung Nabi Nuh, Kan'an, dan istrinya yang durhaka. Nabi Nuh sempat mengajak Kan'an naik ke atas kapal, tapi ia menolak dan yakin dapat menyelamatkan diri dari air besar itu. Nabi Nuh lalu menyadari bahwa cinta pada anaknya membuat lupa pada Allah. Nuh lalu memohon ampun kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan baru. Dari kisah Nuh, kita dapat mengambil keteguhan dan kesabaran Nabi Nuh dalam bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
Salah satu pelajaran penting dari kisah ini pula diketahui bahwa janji Allah berupa azab dan pembalasan berupa bencana adalah benar. Pembalasan akan datang ada waktunya. Allah juga hanya akan menyelamatkan umatnya yang beriman. Demikian kisah Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.